Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita telah berada di pertengahan bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kekuatan untuk mengisi waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita dengan banyak melakukan amal soleh. Bapak Ibu, kita sebentar lagi akan masuk 10 hari terakhir. Amalan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika masuk 10 hari terakhir adalah i'tikaf. Oleh karena itu penting kita mengetahui sekitar i'tikaf ini. Apa itu i'tikaf? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, i'tikafun berasal dari kata aqafa. Aqafa yang berarti al-habsu, yaitu mengurung diri atau menetap. Pengertian secara bahasa ini kita bisa temukan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-A'raf ayat 138, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaqufuna ala asnamil lahum, dan mereka tetap yaitu menyembah berhala. Menurut Syed Sabiq, bahwa dalam fikih sunnahnya pengertian i'tikaf ini secara bahasa adalah berada di suatu tempat, yaitu dan mengikat diri kepadanya. Jadi berada di suatu tempat dan mengikat diri kepadanya. Jadi mengikat diri kepadanya, berada di satu tempat kemudian mengikat dirinya. Sedangkan menurut Syekh Wahbah Zuhaili dalam fikih Islam wa adilatuhnya, pengertian i'tikaf ini secara bahasa yaitu berdiam diri dan bertaut pada sesuatu, baik yang buruk ataupun yang baik, secara terus-menerus. Jadi untuk kebaikan atau keburukan itu juga dikatakan dia i'tikaf. Nah, sedangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang ke-7 ayat 138 tadi adalah untuk keburukan. Bapak Ibu yang rahmatullah. Nah, kalau kita lihat secara istilah Bapak Ibu, i'tikaf itu adalah berdiam diri dan menetap di masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya adalah berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu secara syar'i makna i'tikaf, yaitu berdiam diri dan menetap di suatu masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat aspek hukum, i'tikaf ini ada dua Bapak Ibu, yaitu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Jadi ada i'tikaf wajib, ada i'tikaf sunnah. Nah, i'tikaf wajib itu dilakukan oleh seseorang yang karena kewajibannya. Misalnya karena dia bernadar yaitu bahwa kalau dia lulus ujian maka dia akan i'tikaf misalnya di masjid selama 3 hari, maka itu nadar. Atau misalnya dia mengatakan, jika aku sembuh dari penyakit, aku bernadar akan beriktikaf selama 3 hari. Maka Bapak Ibu, hukumnya adalah wajib, karena Rasulullah SAW bersabda, man nadhara ayuti allaha falyuti'hu. Barang siapa telah bernadar bahwa dia akan melakukan sesuatu amalan kebaikan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia yaitu melaksanakannya. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari. Bahkan meskipun nazar itu Bapak Ibu itu dilakukan ketika masih kafir. Ketika masih kafir dia bernazar, kemudian dalam perjalanannya masuk Islam, ya, maka nazarnya yang ketika kafir itu tetap harus dijalankan, karena Rasulullah SAW bersabda demikian, yaitu ya, Umar pernah bertanya, karena ada hadis nih, Umar bin Khattab telah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, yakni, ya Rasulullah, dulu aku di masa jahiliyah pernah bernadar untuk beriktikaf 1 malam di Masjidil Haram. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, Rasulullah bersabda, maka penuhilah nadarmu.
Jadi fa'aufi binadrika, maka penuhilah nadarmu. Nah, jadi kalau seseorang dia bernazar akan melakukan iktikaf, Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, maka dia wajib menjalankan iktikafnya itu. Nah, ya. Kemudian Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, lalu bagaimana yaitu hukumnya iktikaf yang kedua, yaitu sunnah. Iktikaf sunnah ini adalah iktikaf yang dilakukan secara sukarela. Seperti iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, ini adalah termasuk amalan sunnah. Ya. Dan hukum iktikaf di 10 hari akhir Ramadan itu adalah sunnah muakkadah. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan sebagaimana dituturkan oleh istrinya. Dari istri beliau yang mulia Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau berkata, ya, ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallam kana ya'takiful asral awakhirah min Ramadhan hatta tawafahullahu. Jadi bahwa Nabi SAW itu beliau beriktikaf 10 hari terakhir sampai wafat beliau. Summa kemudian i'takafa azwajuhu min ba'dih. Kemudian iktikaf sesudah itu para istri beliau. Nah, Bapak Ibu yang rahmatillah Allah, itu yang dilakukan Rasul ini yang menunjukkan bahwa sunnah muakkadah. Kemudian iktikaf itu harus disertai niat. Bahkan niat menjadi rukun dari iktikaf. Ya, niat itulah yang, karena apa? Niat ini yang membedakan antara orang beriktikaf atau tidak. Sama-sama berdiam di masjid, tapi kalau tidak berniat iktikaf maka tidak bernilai ibadah iktikaf. Ya. Dan para ulama sepakat bahwa niat itu adalah di dalam hati, sehingga tidak dilafadzkan. Tapi kalau menurut Syekh Wahbah Zuhaili, beliau menyebutkan jumhur ulama selain mazhab Maliki itu berpendapat melafadzkan niat hukumnya sunnah, melafadzkan niat. Ya, karena dalam rangka membantu hati, ya, menghadirkan niat di dalam hati itu. Kalau menurut mazhab Maliki yang terbaik adalah tidak melafadzkan niat, karena menurut mereka inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yakni tidak melafalkan niat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagi yang melafadzkan niat, Bapak Ibu, bagi yang melafadzkan niat, maka lafadz niat iktikaf itu adalah nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Ini kalau i'tikafnya adalah i'tikaf sunnah. Sedangkan i'tikaf wajib, ya, karena nazar, maka niatnya adalah nawaitul i'tikafa fardhon lillahi ta'ala. Nah, jadi tergantung apa i'tikafnya itu wajib atau sunnah. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullah, sebagai satu amalan sunnah, i'tikaf ini memiliki keutamaan, ya, yaitu yang pertama adalah keutamaan dari i'tikaf setiap saat mendapatkan pahala. Jadi keutamaan dari i'tikaf itu apa? Setiap saat mendapatkan pahala, karena dia sepanjang i'tikaf itu beribadah. Sebab diamnya di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu ibadah. Bahkan tidurnya itu bernilai ibadah. Ya, waktu-waktunya semuanya bernilai ibadah. Jadi membaca Qur'annya, sholat sunnahnya, tadaburnya, tafakurnya, zikirnya, munajatnya, semua. Bahkan dalam kondisi tidur pun orang yang beriktikaf mendapatkan pahala yang besarnya tidak bisa didapatkan oleh orang yang tidur di rumahnya. Ya. Nah, kenapa? Karena tidurnya itu dalam rangkaian iktikaf. Jadi maka orang iktikaf kadang juga tidur, Bapak Ibu, kan, di masjid itu. Nah, kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua apa? Merupakan sunnah Rasulullah SAW, yaitu sunnah Rasul. Karena iktikaf pada 10 hari terakhir di Ramadan itu adalah sunnah Rasulullah SAW, bahkan sunnahnya muakkadah. Beliau tidak pernah meninggalkan, ya, selama puasa beliau alami, beliau itu tidak pernah meninggalkan, yaitu apa? Yakni untuk tidak bertikaf. Jadi beliau itu beriktikaf 10 hari itu. Nah, demikian pula istri beliau ini beriktikaf 10 hari Ramadan. Bahkan sepeninggal Rasulullah SAW, istri-istri beliau itu melakukan iktikaf. Nah, kemudian yang ketiga keutamaannya apa? Dapat Lailatul Qadar, Bapak Ibu yang rahmatullah.
Kenapa? Karena kita tahu Lailatul Qadar itu terletak di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya, terutama di malam-malam ganjil. Nah, kalau orang dia beriktikaf selama 10 hari terakhir Ramadan, itu hampir bisa dipastikan dapat Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu ada di setiap tahun, bukan hanya ada di kala Al-Quran itu turun. Karena kita diperintahkan, bahkan disunahkan oleh yaitu Rasulullah SAW untuk mencari Lailatul Qadar itu. Nah, karena banyak sekali hadis-hadis sahih yang menunjukkan Lailatul Qadar itu terletak di 10 hari terakhir, ya, terutama di malam-malam ganjil. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, kemudian kapan seseorang itu i'tikaf? Maksudnya waktunya berapa lama? Nah, i'tikaf itu, kalau i'tikaf wajib harus dijalankan sesuai dengan nadarnya atau kewajibannya. Jadi kalau misalnya dia bernadar 3 hari, ya 3 hari. Kalau bernadar 10 hari, 10 hari. Kalau bernadar 9 hari, ya 9 hari. Nah, sedangkan i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan itu dilakukan 10 hari. Nah, tergantung usia Ramadannya itu. Apakah berusia yaitu 30 hari atau 29 hari. Nah, jadi bisa seseorang itu memulai yakni hari ke-20, maka biasanya, ya, mestinya supaya nanti, karena kita tidak tahu ru'yatul hilal itu kapan. Maksud saya, kan ru'yatul hilal untuk bulan Syawal itu kan dilakukan tiap tanggal 29 Ramadan. 29 Ramadan ketika matahari terbenam, maka dilakukan ru'yatul hilal, ya, ru'yatul hilal. Kalau hilal Syawal terlihat, maka berarti besok berlebaran. Kalau belum terlihat atau tidak terlihat, maka dia berarti tanggal 30. Artinya digenapkan usia Ramadan itu menjadi 30, karena Rasulullah mengatakan sumu li ru'yati wa abtiru li ru'yati fa in humma alaikum faqmilul idata thalathin. Jadi kalau berpuasalah kalian kalau melihat hilal, berbukalah melihat hilal. Kalau ternyata terhalang mendung, maka genapkan usia hitungan bulan Ramadan. Kalau untuk masukkan Syawal itu menjadi 30 hari. Maka untuk amannya Bapak Ibu, kalau orang yang mau beriktikaf mendapatkan 10 hari terakhir itu adalah masuk pada tanggal 20 Ramadan, ya. Dimulai dari 20 Ramadan. Sehingga kalau sekiranya usia Ramadan itu 29 hari, dia dapat 10. Lalu di mana tempat iktikaf itu? Ya, tempat iktikaf ini diutamakan adalah yakni di masjid. Ya. Maksudnya bagi diutamakan itu, yang dimaksud adalah bagi seorang wanita. Kan menurut mazhab Hanafi dan Hambali, ya, seseorang itu bisa beriktikaf walaupun sebentar, singkat, ya, itu sudah bisa dikatakan iktikaf. Tapi kalau menurut mazhab Maliki, waktu beriktikaf itu minimal sehari semalam. Kalau menurut mazhab Syafi'i, waktu iktikaf minimal adalah bisa disebut menetap atau berdiam diri di masjid, yaitu lebih panjang dari kurun waktu tumakninah saat rukuk atau sujud. Jadi menurut mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali, seseorang yang iktikaf 1 jam atau bahkan hanya setengah jam pun boleh. Itu dilihat. Sehingga bagi yang tidak bisa beriktikaf penuh 10 hari, maka bisa dia lakukan misalnya pada malam-malam ganjil. Pada malam-malam ganjil tidak bisa semuanya, pada malam 25 dan 27 diutamakan. Karena para sahabat berpendapat kisaran Lailatul Qadar itu malam 25, 27. Nah, kalau tidak bisa juga 25, 27, maka jangan tertinggal malam 27. Karena para sahabat, di kalangan sahabat, pendapat yang aqwa adalah Lailatul Qadar itu biasanya jatuh pada malam ke-27. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullah, sedangkan tempat iktikaf, seluruh ulama sepakat bahwa tempat iktikaf adalah masjid. Sehingga tidak boleh beriktikaf di musola, di dalam rumahnya sendiri, kecuali wanita. Menurut mazhab Hanafi, wanita boleh iktikaf tempat di mana biasa sholat. Tapi mazhab jumhur iktikaf di masjid meskipun dia wanita. Lah, masjid yang mana? Terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang berpendapat di seluruh masjid, ya. Jadi di seluruh masjid. Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, tempat iktikaf adalah masjid jamaah.
yaitu masjid yang di dalamnya didirikan sholat berjamaah. Menurut mazhab Maliki, tempat i'tikaf adalah semua masjid. Menurut mazhab Syafi'i, tempat i'tikaf adalah seluruh masjid, dan lebih utama masjid jami', yaitu masjid yang dilakukan sholat Jumat. Ya, nah jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari situ maka jelas yang utama orang i'tikaf itu di masjid jami', masjid di mana di situ ada sholat Jumatnya, dilakukan sholat Jumat sehingga dia tidak perlu keluar untuk sholat Jumat. Ya, kemudian untuk sahnya i'tikaf, maka i'tikaf itu disyaratkan sebagai berikut: satu, Islam. Jadi maka i'tikaf tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang Islam. Orang kafir itu tidak sah i'tikafnya. Kedua, berakal, sehat atau tamyiz. Lalu kemudian ya, yang ketiga, bertempat di masjid. Jadi bukan dilakukan di rumah, kecuali menurut mazhab Hanafi bagi seorang wanita. Nah, kemudian yang keempat, suci dari hadas besar dan kecil, sehingga tidak sah jika dilakukan oleh orang yang sedang junub, sedang haid, sedang nifas. Ya, bahkan mereka akan dilarang di masjid. Nah, kalau wanita, Bapak Ibu harus seizin suaminya. Kalau tidak diizinkan suaminya, maka dia tidak boleh. Kemudian ya, rukun i'tikaf itu ada 2. Rukun i'tikaf ada 2. Nah, kalau tadi syarat nih rukun i'tikaf itu ada 2, yaitu satu, berniat i'tikaf, niat. Yang kedua adalah berdiam diri di masjid itu. Nah, sedangkan yang membatalkan i'tikaf itu ada 5. 1, murtad, Bapak Ibu, murtad batal. Kemudian sengaja keluar masjid walaupun sebentar tanpa adanya udzur syar'i. Kemudian yang ketiga, hilangnya akal, akalnya hilang, gila atau mabuk. Yang keempat, datang haid atau nifas. Dan yang kelima yaitu melakukan hubungan suami istri, baik ya meskipun karena lupa atau dipaksa. Nah, sedangkan kalau orang, mohon maaf, bermimpi kemudian melakukan itu hubungan suami istri, maka dia ya tidak disengaja. Ya, jadi yang demikian ini, maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, karena tidak disengaja, ini tetap saja dia membatalkan i'tikafnya. Ya, jadi baik karena sengaja maupun karena tidak sengaja ini, ya, ini membatalkan i'tikafnya. Demikian Bapak Ibu, dan melakukan dosa besar itu juga bisa membatalkan i'tikaf. Mudah-mudahan yang demikian ini menjadi bekal kita untuk beriktikaf. Semoga kita mampu melakukan iktikaf 10 hari terakhir meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Ya, meskipun tidak setiap hari, paling tidak barang sesaat dari waktu-waktu yang diutamakan, terutama malam-malam ganjil. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.